Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti sehat semuanya ya. Bertemu bersama kakak, Kak Sheni dan kakak-kakak tim musik kami dari Angkasa Dwi Kora. Oke adik-adik, duduk yang baik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan, kita mau angkat pujian, terima kasih Tuhan. Adik-adik boleh sikap berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Tuhan boleh menjaga kami dari malam hari hingga pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Bapa. Berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan berkati pujian kami Bapa. Kiranya kami boleh layak Bapa untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tengking segala kuasa si jahat Bapa. Kiranya pujian-pujian ini Bapa dapat harum di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan amin. Oke adik-adik, kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau senam nih, walaupun di rumah kita harus senam ya.
kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Masih ingat nggak lagunya? Oke, kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Beri pujian buat Tuhan Yesus kita. Oke, belum panas nih ya sepertinya. Kita mau angkat pujian, markas iblis ku hancurkan. Masih ingat gak lagunya adik-adik? Oke, kita akan angkat pujian, markas iblis ku hancurkan. Masih berdiri ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksi ya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, bawa pedang di tangan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Adik-adik boleh duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Oke adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, sekarang kami ingin membacakan firman-Mu ya Tuhan, yang berada di Alkitab ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan, agar selama membaca firman kami bisa mendengar dengan kakak-kakak yang akan membawakan firman. Tuhan, Engkau juga berkati ya Tuhan, agar firman ini bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita bercerita, kita baiknya membaca dulu ya. Ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 23. Oke adik-adik, buka sama-sama Alkitabnya di rumah. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Karena kita baca ganti-gantian ya buat adik-adik yang ada di rumah. Oke Kak. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, udah dibaca firman Tuhannya dari kitab Mazmur. Nah, sekarang adik-adik, ceritanya nih kakak memulai firman Tuhan hari ini dengan sebuah ilustrasi ya Kak Rara ya. Ilustrasinya ceritanya ada seekor domba yang lagi di jalan, terus dia ketemu sama seorang kakak-kakak. Nah, Kak Rara mau jadi dombanya, kakak mau jadi seorang kakak-kakaknya. Yuk, Kak Rara, kita mulai dulu nih adik-adik ceritanya. Aku jadi domba ya. Kalau domba suaranya seperti me. Aku di mana ya? Sepertinya aku sedang tersesat deh. Ada kamu domba. Kamu ngapain di sini sendirian? Oh, kakak. Ini Kak, aku tadi bersama gerombolan aku, lalu aku tersesat. Oh, kamu sendirian. Gerombolan Iya. kamu yang tadi banyak-banyak itu ya? Betul. Tadi kayaknya aku lihat deh, ada yang banyak-banyak gitu gerombolan domba. Kakak bisa tuntun aku ke sana? Kamu mau aku bantu? Mau dong, tapi kakak bukan serigala kan? Bukan, aku bukan serigala. Ya udah aku bantu kamu. Oke, makasih Kak. Oke, adik-adik, ternyata tadi ada seekor domba yang terpisah dari teman-temannya. Iya, Adik-adik bisa bantu nggak ya domba tadi cari teman-temannya? Ada di mana ya Kak Rara ya? Ada di mana ya? Ada di mana? Oh, di sana Kak. Oh, ada di sebelah sana. Mungkin. Oh, iya benar. Ada domba ternyata di sana yang sedang banyak. Oke, domba ini mau dijemput nih sama seorang. Namanya seorang ini apa ya? Seorang, betul Kak. Seorang yang memimpin para domba-domba. Namanya adalah seorang gembala. Gembala. Adik-adik pernah dengar kata gembala? Itu Kak, yang mimpin rombongan domba-domba itu, yang mereka mau makan ke padang rumput. Jadi salah satu tugasnya gembala itu adalah menuntun para domba ya Kak ya? Iya, Kalau betul. misalnya dombanya lagi mau makan, Pak Gembala yang nemenin, yang membawa dia mencari minuman. Tapi kok bisa ya tadi ada yang kepisah sendirian? Itu kayaknya dombanya nakal Kak. Oh, dombanya nakal dan gak nurutin Pak Gembalanya. Makanya akhirnya dia tersesat dan terpisah dari rombongannya adik-adik. Domba-domba itu perlu makan dan minum juga loh adik-adik. Iya. Domba-domba itu harus dijaga dan dirawat. Betul. Nah, yang merawatnya itu adalah Pak Gembala. Tapi sebagai seekor domba harusnya kita tuh nurut ya. Tadi domba tadi nggak nurut ya Kak. Maka jadi dia terpisah. Gembalanya tuh bilang, ayo ke kanan. Dia malah ke kiri Kak. Akhirnya dia tersesat. Betul. Sendiri dan terpisah. Sekarang dia kesusahan deh. Untung ada kakak tadi yang bantuin ya, yang menemukan dia sama teman-temannya. Adik-adik,
gembala ini, adik-adik tahu nggak, sedang diibaratkan, dan domba ini diibaratkan seperti kita sebagai manusia dan Tuhan. Kita manusia itu diibaratkannya sebagai seekor domba. Dan gembalanya siapa ya Kak Rara kalau kita jadi manusia ya? Gembalanya adalah Tuhan, adik-adik. Oh, gembalanya Tuhan. Nah, jadi sebagai seekor gembala, kita itu harus nuruti. Seekor gembala, salah dong. Seekor domba. Nah, jadi sebagai seekor domba, kita harus mengikuti apa kata gembalanya. Iya, betul adik-adik. Berarti kalau kita sebagai domba, kita harus mengikuti gembalanya. Dan kalau kita manusia, berarti kita harus mengikuti kata-kata Tuhan, adik-adik. Ya, betul sekali Kak. Gembala itu Tuhan, dia pasti mau melakukan apa yang terbaik buat domba-dombanya. Iya. Dia pasti akan menjaga kita, dia akan memelihara kita, Iya. dia akan merawat kita, dia akan memberikan semua yang terbaik. Tapi dengan satu syarat, kita harus Taat. Kita harus taat dan kita harus menuruti semua perkataan dan instruksi dari si Pak Gembala, yaitu kalau kita sebagai manusia, gembalanya yaitu Tuhan. Adik-adik harus percaya kalau misalnya Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita tersesat. Tuhan Betul. tidak akan membiarkan kita susah. Tapi Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kita sebagai umatnya. Seperti sebagai seekor domba ya tadi kalau gembalanya Iya, Kak ya. Kak. Tapi harus dengan syarat apa Kak? Nggak boleh nakal ya Kak ya. Harus dengar-dengar kata orang tua ya, Kak. Oh, kalau sebagai anak Tuhan yang baik, kita contoh dengar-dengarannya dulu nih, dengar-dengaran dari orang tua, dengerin semua perintah. Kita anggaplah semua yang memberikan perintah itu adalah perintah yang baik. Betul. Dan tidak akan kayak bikin kita tersesat gitu, bikin kita celaka jadi bingung gitu ya Kak ya. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, kalau Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita tersesat sebagai anak-anaknya. Adik-adik, dari Mazmur 23 ini Tuhan digambarkan sebagai gembala. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang jadi dombanya? Dombanya adalah kita, adik-adik. Ya, Tuhan akan memperhatikan, menjaga dan melindungi kita, Menuntun. menolong, menyediakan semua yang kita perlukan. Iya. Tuhan sayang kepada adik-adik semua kok. Seperti tadi Bapak Gembala yang sayang kepada dombanya. Betul, Dombanya hilang dia cariin ya Kak. Dikasih makan, dikasih minum, dijagain. Terus kalau misalkan dia hilang dicariin. Kalau tiba-tiba ada serigala, bagaimana Kak? Dia juga bantuin. Betul. Nah itu dia tugas seorang gembala dalam menjaga, menolong, melindungi, serta memelihara semua domba-dombanya. Seperti Tuhan Yesus yang selalu menjaga anak-anaknya, Tuhan Yesus yang selalu menolong anak-anaknya, Tuhan Yesus yang selalu memelihara anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya kesusahan. Tapi Tuhan cuma bilang satu, kamu harus taat dan turut sama semua perintahku. Jadi kamu menjadi domba yang baik, begitu pula karena aku adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Oke, sampai sini firman Tuhan hari ini. Adik-adik terus untuk menjadi domba-domba yang baik ya Kak ya. Jadi anak-anak Tuhan yang baik dengan mendengarkan semua perintah-perintah, misalnya perintah mama. Iya. Perintah siapa lagi Kak? Perintah kakak, perintah ibu guru di guru. sekolah, perintah teman-temannya. Terus lakukan semua firman Tuhan yang adik-adik dengar. Terus jadi anak-anak yang baik karena Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara dan menolong adik-adik sekalian. Gitu ya Kak ya. Oke adik-adik, sebelum kita sudah selesai firmannya, kita mau berdoa untuk menutup firman pada siang hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami selalu untuk menjadi domba-domba-Mu yang taat, karena kami mengucap syukur kalau Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu memelihara dan menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami selalu untuk menjadi domba-domba-Mu yang taat, sehingga berkat-berkat-Mu dapat kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau angkat pujian, Bapa terima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat-sehat semua ya adik-adik. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Bye-bye. Halo adik-adik semua, kembali lagi di aktivitas sekolah minggu di minggu ini dengan tema Tuhan Gembala yang Baik. Nah, di aktivitas kali ini kita akan membuat buku berbentuk salib. Adik-adik cukup menyiapkan kertas HVS berwarna putih, ada alat tulis, pensil, pulpen, spidol berwarna, atau crayons boleh, gunting, dan penggaris. Yuk kita buat buku berbentuk salib. Kertas HVS yang berwarna putih adik-adik lipat menjadi 2 bagian kayak gini. Terus adik-adik lipat lagi seperti ini. Terus adik-adik lipat seperti ini. Di sisi belakang juga dilipat seperti ini. Nah, jadinya kayak buku gini. Oke, kalau kita buka jadinya kayak atap rumah atau huruf M ya adik-adik. Nah, untuk bagian kertas HVS yang tertutup ini itu di bagian atas ya adik-adik. Nah, yang kebuka seperti ini itu di bagian bawah. Nah, sekarang saatnya kita menggambar salibnya adik-adik. Adik-adik ukur dengan penggaris ya. Besar salibnya mau seperti apa? Nah, dipasin. Kalau udah, adik-adik boleh gunting bentuk salibnya. Kalau adik-adik belum bisa gunting, memakai gunting dengan baik, boleh minta tolong kakak, mama, atau papa ya adik-adik. Harus hati-hati menggunakan guntingnya. Nah, seperti ini deh. Jadi salibnya seperti buku. Nah, setelah digunting bentuk salibnya jadi deh seperti ini. Buku berbentuk salib. Adik-adik bisa kan buatnya? Sekali lagi kakak ingatkan ya untuk hati-hati menggunakan gunting. Nah, kalau sudah berbentuk salib seperti ini, adik-adik sudah bisa mulai menghias dan menuliskan tema kita pada minggu ini adalah Tuhan Yesus Gembala yang Baik. Nanti di dalamnya adik-adik bisa tulis ayat per ayat ya adik-adik, dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Nah, ini buku salib yang sudah kakak hias. Jadinya seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa hias dengan krayon, spidol, atau stabilo dengan warna kesukaan adik-adik ya. Warna apa aja boleh. Nah, di dalamnya juga ditulis ayat per ayat dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Semangat ya adik-adik, pasti adik-adik bisa membuatnya. Semoga dengan buku berbentuk salib ini yang isinya Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kita. Dia selalu menyayangi kita, dia selalu memelihara kita, dia selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Dadah.